Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Riksya Rahman dengan NIM 2024 10102097 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai modul 3, yaitu tentang dataset preparation menggunakan library Panda. Nah, di sini kita langsung saja ke soal pertama, yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya seperti ini. Masukkan iris.csv ke dalam data frame. Nah, caranya itu pertama kita harus mengimport file CSV iris.csv-nya ini ke dalam Google Colab. Lalu di sini kita import NumPy SNP, lalu import pandas PD, kita liaskan PD. Nah, di sini saya membuat variabel MyData1. Nah, di sini kita membaca file CSV-nya dengan menuliskan pd.read_csv, lalu kita tulis filenya. Nah, di sini lalu langkah selanjutnya saya ingin menjadikan hasil dari MyData1 ini menjadi data frame dengan cara pd.dataframe MyData1 dan ditampung ke dalam variabel data frame. Jika di print, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ini merupakan data frame dari iris.csv. Di sini terdapat atributnya yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety. Nah, lalu kita lanjut ke nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Nah, rumus V baru ini diambil dari V lama dikurang V min dibagi V max kurang V min. Nah, keterangannya V baru itu nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama itu nilai data asli sebelum normalisasi, V max itu nilai max, dan V min itu nilai min dari kolom data tersebut. Nah, di sini untuk menormalisasikannya, di sini pertama saya buat variabel varian dan mengambil dari data frame ini, variabel data frame, dan mengambil data indeks ke min 1, yaitu variatinya atau kelasnya. Lalu saya membuat variabel V lama dengan cara saya memanggil data frame, lalu mengakses indeks ke 0 sampai indeks ke min 2. Itu sepal length sampai ke petal width. Seperti itu. Lalu di sini untuk mencari Vmax-nya, ini cukup V lama .max untuk mencari nilai max dari masing-masing atribut. Lalu Vmin nilai minimal itu V lama .min. Nah, di sini kita masukkan rumus V baru sesuai dengan modul tadi, bahwa V baru sama dengan V lama dikurang Vmin dibagi Vmax kurang Vmin. Nah, di sini lalu kita tampung di dalam variabel normalisasi, kita joinkan dengan varian yang tadi telah kita slicing. Nah, lalu di sini kita jadikan hasil normalisasi ini menjadi data frame, dan ketika ditampilkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat data iris.csv yang sudah dinormalisasi, sehingga dia mempunyai rentang nilai dari 0 sampai 1. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, untuk mencari rata-rata, kita di sini cukup untuk kelas ini, pembagian kelasnya saya bedakan jadi Setosa centroid, ada versicolor centroid, dan Virginica centroid. Nah, untuk Setosa centroid ini kita panggil V baru, lalu kita akses indeks ke 0 sampai indeks ke 49, karena dalam file iris.csv itu untuk kelas Setosa itu terdapat pada indeks ke 0 sampai indeks ke 49. Lalu kita rata-ratakan dengan cara .main. Nah, sama juga dengan versicolor centroid dan Virginica centroid. Nah, jika dijalankan, maka dia akan tampil seperti ini. Untuk Setosa, yaitu rata-rata sepalnya seperti ini, sepal width ini, petal length, dan petal width. Begitu juga berlaku untuk kelas versicolor dan di sini itu Virginica ya.
Di sini itu Virginica. Nah, di sini Virginica. Oke, kita langsung ke soal selanjutnya, nomor 4. Masukkan iristesting.csv ke data frame. Normalisasikan iristesting.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah, di sini caranya sebenarnya sama seperti nomor 2 untuk menormalisasikannya. Namun di sini yang kita pakai filenya adalah iristesting.csv, sehingga kita harus mengimport file iristesting.csv ke dalam Google Colab-nya. Nah, di sini kita jadikan data frame iristesting.csv-nya. Lalu di sini sama kita slashing juga variety-nya. Lalu v-lama testingnya kita ambil 4 atribut ini dari setPaling sampai petal width. Lalu di sini untuk mencari Vmax dari file iristesting itu v-lama testing.max, untuk mencari nilai minimum itu v-lama testing.min, dan untuk mencari nilai barunya, v barunya itu v-lama testing dikurang vmin testing dibagi vmax testing dikurang vmin testing. Nah, lalu kita jadikan normalisasi testing v baru, kita joinkan dengan variasinya. Nah, jika kita print seperti ini, dia akan menampilkan normalisasi dari iristesting.csv. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita langsung ke di sini sudah normalisasi testing, kita print, maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan normalisasi dari data-data yang ada pada iristesting.csv setelah kita jadikan menjadi data frame. Nah, di sini kita lanjut ke soal kelima. Prediksilah kelas data di iristesting.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iristesting.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama-tama mendefinisikan dulu variabel dengan isinya itu v baru testing, yang tadi data yang telah kita normalisasikan. Lalu di sini kita buat perulangan dengan rentang panjang dari v baru testing. Nah, di sini untuk perlu kita ketahui bahwa untuk mencari Euclidean distance itu adalah caranya data dikurang dengan rata-ratanya, lalu dipangkat duakan. Lalu itu semua dijumlah lalu di akar pangkat 2. Nah, di sini kita ini datanya, data dari Setosa Euclides, kita ambil indeks ke I, dikurang dengan rata-ratanya, yaitu Setosa centroid untuk mencari Setosa Euclides-nya. Di sini lalu kita kuadratkan menggunakan sintaks POW. Begitu juga sama dengan Virginica Euclides. Ini data dikurang dengan rata-ratanya dari Virginica, lalu dipangkatkan 2, seperti itu. Versicolor juga seperti itu. Nah, di sini kita jumlahkan semua datanya yang sudah dipangkat 2-kan, yang sudah dioperasikan di atas ini, kita jumlahkan semuanya, lalu kita akar pangkat 2. np.skrt ini untuk mengakarkan, seperti itu. Nah, begitu juga dengan Virginica Euclides dan Versicolor Euclides. Nah, di sini setelah itu saya tampung fix dengan variabel fix, saya tampung ke dalam dictionary, di mana dengan key Setosa, Virginica, Versicolor. Di sini untuk Setosa saya panggil variabel Setosa Euclides dari hasil perhitungan Euclidean distance yang masih pada masing-masing kelas. Lalu di sini Virginica, Euclides, dan Versicolor Euclides. Nah, di sini saya jadikan fix ini menjadikan data frame. Jika dipanggil, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini merupakan data frame dari
kedekatan Euclidean distance yang telah kita cari sebelumnya. Ini. Lalu di sini kita disuruh prediksi. Kita diperintahkan untuk memprediksi kelas data. Nah, di sini caranya adalah kita gunakan nilai min untuk melihat, untuk mencari bahwa nilai pada suatu kelas, nilai minimum pada suatu kelas, nilai minimum pada suatu data itu lebih condong ke pengelompokan mana, seperti itu. Nah, di sini lalu kita buat perulangan, lalu if kita kondisikan jika dfx pada indeks ke i lalu pada kelas variety itu sama dengan setosa. Nah, di sini kita jadikan variety-nya pada indeks ke i itu setosa. Begitu juga dengan Virginica, kita jadikan jika ininya i indeks ke i variety sama dengan indeks ke i Virginica, kita jadikan kelasnya itu atau variety-nya itu menjadi Virginica. Dan di sini juga versi color seperti itu. Nah, di sini jika kita jalankan, maka dia akan tampil seperti ini. Ini saya komen terlebih dahulu. Nah, dia akan berjalan seperti ini. Ini merupakan data yang telah kita peroleh dari kedekatan Euclidean distance tadi. Lalu kita periksa, kita kelompokkan lagi berdasarkan kedekatan itu, dan kita tambahkan ke dalam kelas masing-masing. Dan jadi di sini ada setosa, versicolor, dan Virginica. Nah, di sini saya cocokkan dengan data yang ada pada normalisasi iris testing. Jadi data yang telah dicari melalui kedekatan Euclidean distance, saya bandingkan dengan data yang telah dinormalisasi pada iristesting.csv. Nah, di sini saya bandingkan. Nah di sini terdapat perbedaan ya. Di sini terdapat file 1, yang dimana berarti data pada dfx ini terdapat perbedaan dengan normalisasi testing. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke soal terakhir. Hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar, akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini untuk mencari hasil akurasinya, di sini kita membuat variabel correct, kita definisikan dulu. Correct sama dengan 0, lalu kita buat perulangan di sini. Nah, kita kondisikan jika dfx itu pada indeks ke i lalu variety itu sama dengan apa yang ada di my data test, indeks ke i itu lalu dengan key variety, maka dia correct akan menambah nilai 1. Nah, untuk mencari persentase akurasinya, kita dapat membuat variabel hasil dengan operasi perhitungan sebagai berikut. Correct dibagi df panjang dari data atau banyak data dikali 100. Nah, ketika kita jalankan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi 96,67% akurasinya. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.